Oke, kalian tahu nggak kalau 1% kelompok orang di dunia ini menguasai separuh kekayaan yang ada di dunia ini? Atau pertanyaan ini berat banget ya? Oke, kita ganti deh pertanyaannya. Kenapa kita nggak kaya-kaya? Seperti biasanya, lo boleh taruh jawaban lo di kolom komentar. Mungkin ada berbagai jawaban yang bakal muncul. Bisa aja ada yang bilang ini salah pemerintah karena nggak ngasih lapangan kerja yang cukup buat kita. Atau mungkin ini salah perusahaannya yang ngasih kita itu gaji dikit banget. Dan ada juga yang bisa bilang ini salah sekolah karena nggak ngasih kita skill yang kita perluin di dunia kerja. Tapi kalau pertanyaan itu dibalikin ke gua atau ke kreator di video ini, gua bakal bilang ini adalah salah kita. Yap, salah kita sendiri. Kenapa ini bisa salah kita? Well, lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet jawabannya. Tapi sebelum lanjut, lo lagi nyaksiin sekolah virtual era milenial yang bakal ngajarin lo berbagai hal penting yang gak lo dapet di sekolah konvensional. Yang tentu aja relate ya sama kehidupan di era milenial ini. Oke, kenapa kita bisa salah dan di mana sih salahnya kita? Jadi gini, salah kita karena kita mudah banget tuh terjebak sama trap atau jebakan. Ya namanya terjebak berarti sama jebakan dong. Oke, sorry. Nah, jebakan yang kayak gimana nih yang kita maksud? Jadi, yang kita maksud itu gini, jebakan yang berkedok diskon besar-besaran pada hari-hari tertentu atau hari-hari spesial. Misalnya, yang baru-baru aja lewat itu 11.11 dan yang akan datang adalah 12.12 yang bakal terjadi itu besok atau tepatnya 1 hari setelah video ini ditayangin. Berbagai promosi yang ditunjukkan ke kita nih mensugesti kita untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah, mumpung lagi promo kan. Jadi beli ini, beli itu. Nah, kata mumpung ini nih yang jadi jebakannya. Mungkin bakal ada yang bilang, tapi kan diskon kayak gini bagus bang, bukannya dapat barang lebih murah itu nguntungin. Bener banget. Ini bakal bener kalau lo itu ngelakuinnya berdasarkan kebutuhan, bukan cuman keinginan doang. Sadar atau enggak nih ya, momen-momen seperti ini adalah momen dimana kita disugesti dengan harga yang lebih murah. Nah, harga yang lebih murah ini yang bakal bikin barang yang sebenarnya enggak kita butuhin itu menjadi seolah-olah barang yang sangat kita butuhin di waktu itu juga. Dan momen-momen seperti ini juga yang bakal buat kita ngeluarin waktu yang lebih lama demi berebut barang yang mayoritasnya itu jumlahnya terbatas. Dan tentu aja dengan value yang gak seberapa kalau dibandingin sama waktu yang udah lo luangin. So dari sini aja kita udah terkena mindset miskin. Nah, mindset miskin ini apa? Bentar bakal kita jelasin. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita bisa terjebak sama trap ini? Jawabannya adalah mindset, pola pikir. Kenapa banyak orang terjebak dalam kemiskinan? Karena mereka menganggap bahwa barang-barang fashionable itu bakal mengangkat derajat mereka, membuat mereka menjadi dihargai, atau kasarnya gini, membuat mereka terlihat kaya. Lebih parahnya lagi nih ya, banyak di antara kita yang terjebak dalam situasi semacam ini. Bukan banyak sih, banyak banget. Mereka lebih memilih membeli barang yang enggak mereka butuhin dengan uang yang enggak mereka punya untuk mengesankan orang-orang yang enggak mereka sukai gitu. Dan orang-orang seperti ini nih yang bakal dengan mudahnya itu terjebak oleh trap-trap yang udah kita sebutin tadi. Karena ya targetnya emang orang-orang kayak gini. Dan jujur aja di lingkungan gue sendiri nih ya, sering banget nih gue nemuin orang-orang dengan mindset seperti ini. Banyak banget pokoknya. Nah, ini nih yang juga dikenal dengan mindset miskin seperti yang kita sebutin tadi. Atau bahasa kerennya itu poor mindset.
Nah, mindset miskin ini adalah mindset yang membuat orang-orang banyak nginvestasiin waktu dan uangnya untuk hal-hal yang seperti ini. Mindset miskin membuat banyak orang-orang fokus untuk terlihat kaya, bukannya jadi kaya. Mindset miskin membuat banyak orang lebih memilih mengorbankan waktu yang lebih banyak untuk menghemat uang yang nggak seberapa gitu. Misalnya menghabiskan waktu untuk antri lama demi kopi diskonan, begadang sampai larut malam demi berebut diskon besar-besaran di online shop, atau hal-hal yang serupa deh. Sementara mindset kaya itu kebalikannya. Mereka lebih fokus untuk jadi kaya, bukan terlihat kaya. Karena mereka itu merasa ya nggak perlu buat ngebuktiin apapun kepada siapapun. Contohnya aja penemu Facebook. Atau mungkin kita ambil contoh dari Indonesia, adalah Om Bob Sadino. Keren banget dia. Nah, kembali ke mindset kaya tadi. Mindset kaya itu lebih menghargai waktu dan nilai yang mereka dapat dari waktu tersebut. Mereka itu nggak bakal segan ngeluarin duit yang lebih banyak demi dapetin barang yang mereka butuhkan, biar mereka bisa menghemat waktu yang lebih banyak tentunya. Karena asal lo tahu nih ya, bagi mereka waktu itu sangat berharga. Waktu yang mereka punya lebih dipilih buat digunain buat misalnya belajar hal baru, atau mungkin ngembangin bisnis mereka, atau mungkin ngembangin skill dan berbagai hal penting lainnya buat mereka. Waktu yang mereka punya akan difokuskan mencari formula paling tepat untuk membuat mereka menghasilkan uang yang lebih banyak, ketimbang menghemat sedikit uang dengan penghasilan yang sama tiap bulannya. Waktu yang mereka punya bakal lebih digunain buat nemuin cara paling tepat di mana mereka nggak lagi bekerja buat uang, tapi uang yang bekerja buat mereka. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, kenapa separuh kekayaan di dunia dikuasai oleh 1% orang dan kenapa kita nggak kaya-kaya? Jawabannya adalah mindset, pola pikir. So, dari video ini kita harap ini bisa bermanfaat buat lo dan semoga ini bisa ngubah mindset lo lebih baik lagi. Bukannya kita bermaksud buat bilang mindset tadi adalah mindset terbaik yang ada di dunia. Enggak, kita nggak bilang kayak gitu teman-teman. Tapi kita ngerasa kalau mindset ini adalah mindset bagus yang bisa ditanemin ke lo, yang mungkin kalau lo mulai coba bisa bikin lo jauh lebih berkembang dari diri lo yang hari ini. Tapi kalau misalnya lo nggak sepakat dengan yang kita bilang tadi, it is okay banget. Lo boleh banget buat naruh pendapat lo di kolom komentar. BTW sebelum closing nih ya, kita pengen lurusin dulu. Kita nggak bilang 11-11 ataupun 12-12 ataupun hari-hari yang serupa ataupun hal-hal yang serupa itu hal yang buruk. Enggak, kita nggak bermaksud kayak gitu. Yang kita maksud itu kalau lo terjebak buat lebih menuhin keinginan lo daripada kebutuhan lo di waktu itu. Jadi gini, 11-11 ataupun 12-12 itu bakal berguna banget kalau lo emang lebih mentingin kebutuhan lo daripada keinginan lo. Misalnya, tugas kuliah lo itu susah banget kalau misalnya lo nggak ada laptop. Dan lo emang udah butuh laptop dari dulu. Nah, lo manfaatin tuh 11-11 atau 12-12. Jadi kayak gitu yang kita maksud dengan mementingkan kebutuhan, bukan cuman pada keinginan doang. Jadi gitu ya. So itu aja dari kita buat kali ini. Dan juga jangan lupa buat follow kreator ini di sosial medianya. Link sosial medianya udah kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya lo punya sesuatu buat diceritain tentang konten yang lagi kita bahas ini ataupun konten-konten lainnya, boleh banget dong buat lo ngontak kita di IG-nya kreator ini. Ya tenang aja, selama lo cuma cerita doang, it is all free kok. Ya emang kita ada rencana buat buka kelas konsultasi sih, tapi kita masih buka konsepnya. Jadi sejauh ini, kalau untuk curhat doang, itu free kok, santai aja. So, sampai sini udah kepanjangan, kita closing aja. Tetap semangat, jalani hidup di zona kehidupan lo.